Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Oktri Veronica dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, NIM 20016170. Saya akan menjelaskan salah satu teks yang berasal dari kurikulum 2013, yaitu teks prosedur. Baiklah, anak-anak ibu sekalian, ibu akan menjelaskan tentang teks prosedur pada pagi hari ini. Yang pertama adalah kita masuk kepada pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur adalah tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan dari teks prosedur. Anak-anak ibu sekalian, selain dari pengertian tersebut, kita harus mengetahui tentang tujuan dari teks prosedur ini untuk apa dibuat. Oke. Teks prosedur ini bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai petunjuk atau sesuai keinginan dari pembaca atau pendengarnya. Yang ketiga adalah struktur dari teks prosedur. Kita harus mengetahui struktur dari teks prosedur ini agar teks yang kita buat akan terbuat sesuai dengan sistematis atau berurut. Yang pertama, strukturnya adalah tujuan. Tujuan itu pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Kalau tujuan ini, misalnya kita akan membuat nasi goreng. Nasi goreng ini, apa tujuannya kita membuat? Oke. Yang kedua, bahan dan alat. Bahan dan alat itu berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Kita harus menggunakan bahan dan alat yang sesuai dengan apa yang kita buat. Yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi langkah melakukan sesuai dengan urut secara bertahap. Yang keempat, penutup. Penutup ini berisi pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Baiklah, sekian dari itu, kita juga harus mengetahui ciri-ciri dari teks prosedur ini. Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri dari teks prosedur ini. Ciri-cirinya yaitu ciri-cirinya adalah menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah ini harus ada di dalam teks prosedur, misalnya masukkan alat dan bahan. Kalau di dalam teks prosedur, misalnya masukkan bubuk itu ke dalam adonan, itu tuh sebagai kalimat perintah. Yang kedua, terdapat panduan yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi, yaitu kata hubung. Yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Yang keenam, menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian, waktu, tempat, dan cara. Yang ketujuh, ini yang terakhir ya, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Baiklah, yang kelima, jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur ini ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini hanya berisi 2-3 langkah saja. Contohnya, prosedur untuk melakukan menyetrika. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapnya.
Contohnya yaitu prosedur pengurusan KTP. Yang ketiga, terakhir, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol ini merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya sangat mudah dan sangat sederhana dan mudah dipahami. Contohnya cara menyalakan komputer. Baiklah, sehabis dari jenis teks prosedur tersebut, kita akan masuk ke dalam kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur tersebut adalah yang pertama konjungsi temporal, yang kedua kata kerja imperatif atau kata perintah, yang ketiga verba material dan tingkah laku, yang keempatnya adalah partisipasi manusia, yang kelima terdapat bilangan sebagai penanda urutan, yang keenam terdapat kalimat integratif atau kalimat yang berisikan pertanyaan, yang ketujuh terdapat kalimat deklaratif atau kalimat yang berisikan pernyataan. Baiklah, berdasarkan materi dari teks prosedur tersebut, dari mulai pengertian, tujuan, struktur, ciri-ciri, macam-macam teks prosedur, kaidah kebahasaannya, Ibu akan memberikan salah satu contoh dari teks prosedur tersebut, yaitu cara membuat teh manis. Baiklah, langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan teh manis tersebut adalah yang pertama, siapkan gelas, sendok teh, dan tada gelas. Kemudian, masukkan 3 sendok teh gula dan 1 buah teh celup ke dalam gelas. Setelah itu, panaskan air putih secukupnya ke dalam panci. Setelah mendidih, tuangkanlah air putih tersebut ke dalam gelas yang berisi gula tadi. Setelah itu, putar-putar sendok teh tersebut sehingga gulanya habis. Setelah itu, gulanya hancur, teh manis akan segera disajikan. Baiklah, hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.